Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma'ana rabbi akhir rabb wa wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat santri Pondok Sanad yang dirindukan Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Miracle of Puasa ini tentang sunnah-sunnah puasa. Sudah kita bahas bersama di pembahasan yang lalu tentang sunnah puasa, mengakhirkan sahur, bersegera berbuka setelah adzan maghrib, kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran dan banyak berdoa ketika sedang berbuka puasa. Sekarang kita masuk ke tentang apa yang kita konsumsi ketika masuknya adzan maghrib. Apa yang pertama kita konsumsi dan bagaimana supaya menjadikan puasa kita lebih istimewa lagi, yaitu mengawali berbuka dengan sesuatu yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu kurma. Karena Rasul SAW di dalam banyak riwayat berbuka dengan kurma dengan jumlah 3 atau 5 atau 7 butir kurma yang dikonsumsi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat mudah untuk dilakukan, karena meski kita tinggal di Indonesia dan pohon kurma susah untuk tumbuh di negeri yang sangat subur ini, akan tetapi kita bisa mendapatkan kurma di mana saja, kita bisa membelinya, dan ini adalah contoh bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwanan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, adalah salah satu yang dinilai aib bagi para ulama, bagi para solehin untuk berbuka dengan selain kurma ketika puasa sudah seorang yang berpuasa mendengar adzan maghrib. Ketahuilah bahwa seorang yang paling dimuliakan oleh Allah, yang pernah membelah bulan, yang pernah Isra wal Mi'raj, yang namanya terukir di setiap istana yang ada di surga, seseorang yang dinamakan Habibullah, kekasih Allah, seseorang yang pernah ke Sidratul Muntaha, seseorang yang namanya selalu disenandungkan 5 kali sehari di seluruh masjid yang ada di atas bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau melakukan satu hal yang mudah kita tiru, tanpa perlu khusyuk, tanpa perlu tumakninah, akan tapi kita bisa melakukan insya Allah hampir 100% seperti yang beliau lakukan, yaitu berbuka dengan kurma. Jumlahnya 3 atau 5 atau 7. Memang benar bahwa Nabi Muhammad pernah juga berbuka dengan air mineral atau dengan sesuatu yang sifatnya sesuatu yang manisan, dan tidaklah Rasul buka puasanya dengan sesuatu yang dimasak atau yang terkena api. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kita adalah hamba yang sangat lemah dan mengharapkan kelak yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul pernah mengatakan almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dibersamakan dengan orang-orang yang dicintainya. Tanda cinta itu perlu bukti dan perlu pengorbanan. Kita perlu untuk melakukan sesuatu yang sifatnya seperti Nabi Muhammad SAW. Meniru sabar seperti Rasul pastinya susah, karena Rasul adalah orang yang paling sabar di atas bumi ini. Meniru khusyuk seperti Nabi Muhammad pastilah mustahil, karena Rasul adalah orang yang paling khusyuk di atas bumi. Meniru istiqomah seperti Nabi Muhammad adalah sesuatu yang sifatnya jauh panggang dari api, karena itu sesuatu yang sifatnya mustahil juga. Akan tapi ada beberapa sunnah yang jika kita lakukan, kita nggak perlu banyak khusyuk atau merem tumakninah, nggak. Cukup hanya dengan mengkonsumsi kurma ketika Anda berbuka, maka insya Allah hampir 100% atau bahkan 100% kita berbuka seperti Rasulullah SAW. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, memang kita ketika berbuka puasa, khususnya kita yang di Indonesia, kita melihat banyak sekali makanan yang disiapkan oleh orang tua kita atau oleh istri kita di atas meja. Segala macam makanan ada, mulai kolaknya atau esnya atau nasi, gorengan-gorengan yang tersedia dengan luar biasa. Akan tetapi kurma adalah sesuatu yang dikonsumsi seorang makhluk yang terbaik 1400 tahun yang lalu. Dan dengan mengkonsumsi kurma itu, kita mengatakan pada diri kita sendiri,
dan kita mengirim pesan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, hambamu ini, ya Rasulullah, umatmu ini yang rindu kepadamu, di atas meja ini tersedia banyak makanan yang saya sukai. Akan tetapi saya nggak milih yang lain ya Rasul. Saya nggak memilih untuk mengkonsumsi buah-buahan terlebih dahulu. Saya nggak mengkonsumsi kopi terlebih dahulu. Waliyadzubillah, mengkonsumsi rokok. Dan sesuatu hal yang sangat memalukan seorang yang berpuasa membukanya dengan sesuatu yang sifatnya, banyak ulama mengharamkan atau ada juga yang memakruhkan rokok. Jangan memulai puasa, buka puasa dengan sesuatu yang seperti itu. Kirim pesan ke Nabi Muhammad SAW. Perut saya yang 14 jam saya kosongkan untuk mengikuti perintah Allah. Maka saya bukanya ya Allah, saya bukanya ya Nabi, sesuatu yang kau konsumsi 1400 tahun yang lalu. Maka hal itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah sesuatu yang sangat indah sekali dilakukan oleh seorang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW. Rasul sendiri mengatakan, la tahkiruna ilal ma'rufi syai'ah. Jangan kamu remehkan perbuatan baik walaupun sedikit. Ketahuilah, berbuka dengan kurma dalam jumlah ganjil 3 atau 5 atau 7 adalah sesuatu yang membuka sesuatu yang telah kita sabari selama 14 jam. Berpuasa mengikuti perintah Allah dan kita membukanya dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Perut yang kosong ini tidak diisi dengan sesuatu kecuali yang dicintai oleh Rasul, yaitu kurma. Mungkin orang di Indonesia nggak semua dari kita suka dengan kurma. Mungkin dari kita, lisan atau lidah kita nggak biasa mengkonsumsi makanan yang susah untuk tumbuh di Indonesia ini. Akan tetapi demi Nabi Muhammad SAW, demi seseorang yang akan memberi syafaat kita di yaumil qiyamah, jangan pernah menyentuh selain kurma ketika kita sedang berbuka. Dalam jumlah 3 atau 5 atau 7, dan itulah yang akan membuat puasa kita lebih sempurna. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah merasa bahwa yang Anda lakukan ini enggak disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad. Ketika Anda berbuka dengan kurma, setelah sabar 14 jam tidak mengkonsumsi apapun, disampaikan oleh para malaikat. Karena Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, semua amal kalian disampaikan ke saya. Dan berbuka Ramadan, berbuka puasa di bulan Ramadan, atau puasa sunnah yang lain, ketika Anda mengkonsumsi kurma, kabar itu sampai di Madinah, dan pasti Nabi Muhammad bangga kepada Anda. Hambaku, umatku yang sudah lebih 1400 tahun hidup setelah saya dan tidak pernah bertemu saya, masih menjaga apa yang saya sukai, masih menjaga apa yang saya lakukan, yaitu berbuka dengan kurma. Barakallahu fikum. Perhatikan, istiqomahkan, jagalah sunnah ini 100% seperti Rasul, dengan rasa yang enak dan tidak perlu khusyuk. Berbuka dengan kurma. Ajak anak Anda, ajak istri Anda, ajak orang tua, biasakan, belilah kurma, siapkan, dan jadikan ini adalah satu keistiqomahan setiap buka puasa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.